Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 9C. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, materi kita pada pagi hari ini adalah menyusun cerita pendek. Sebelum memulai materi, berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, beralih ke cerpennya. Definisi cerpen sendiri adalah suatu bentuk prosa naratif. Jadi, cerita pendek atau cerpen cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Makna dari cerpen bukan ditentukan oleh banyaknya halaman atau sedikitnya tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut, melainkan disebabkan oleh ruang lingkup permasalahan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam bentuk karya sastra tersebut. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur dalam cerpen. Yang pertama ada unsur intrinsik. Nah, dalam unsur intrinsik dibagi lagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada tema. Tema merupakan pokok pikiran atau pendapat yang ada dalam karya sastra tersebut. Kemudian yang kedua ada alur. Alur merupakan jalan cerita atau peristiwa yang dilakukan tokoh dalam novel. Adapun tahapan-tahapan alur pada dasarnya terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, situation atau pelukisan keadaan. Nah, pengarang mulai melukiskan keadaan, pengenalan situasi, dan pengenalan para tokoh. Kemudian yang kedua ada generating circumstances atau peristiwa mulai bergerak, yaitu peristiwa yang bersangkut paut mulai bergerak. Yang ketiga ada rising action atau konflik mulai menegang. Ketika konflik mulai menegang, yaitu bagian konflik mulai muncul dan terlihat adanya. Yang keempat ada klimaks atau klimaks. Klimaks disebut juga puncak atau peristiwa-peristiwa atau konflik mencapai puncaknya. Yang kelima ada denouement atau peleraian. Peleraian yaitu bagian yang berisi klimaks yang mulai menurun. Yang ketiga ada perwatakan atau penokohan, yaitu gambaran watak tokoh dalam cerita. Adapun macam-macam tokoh adalah yang pertama, protagonis, yaitu tokoh yang disukai oleh pembaca karena wataknya yang baik. Yang kedua ada antagonis, yaitu tokoh yang tidak disukai karena wataknya tidak baik. Yang ketiga tritagonis, yaitu tokoh yang menjadi penengah dan cenderung berwatak baik. Yang keempat tokoh utama, yaitu tokoh yang mendominasi cerita. Kemudian yang kelima ada tokoh bawahan atau pembantu, yaitu tokoh yang keterlibatannya dalam cerita hanya sedikit. Selanjutnya ada latar atau setting, yaitu gambaran tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam peristiwa di cerita tersebut.
Kemudian yang kelima ada sudut pandang atau point of view. Sudut pandang yaitu gambaran kedudukan sang pengarang dalam cerita. Macam-macam sudut pandang yaitu yang pertama ada akuan, yaitu pengarang sebagai tokoh utama dalam cerita. Sehingga tokoh utama disebut dengan kata aku, saya, atau gue. Kemudian yang kedua ada diaan, yaitu pengarang sebagai pencerita hanya mengisahkan pengalaman orang lain, sehingga tokoh utama disebut dengan kata dia atau nama seseorang. Yang keenam ada amanat. Amanat adalah pesan atau nasihat pengarang kepada pembaca yang dimuat di dalam cerita, baik disampaikan secara eksplisit maupun implisit. Kemudian yang ketujuh ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pemakaian majas atau gaya bahasa dalam cerita. Gaya bahasa diperlukan untuk menghidupkan cerita supaya lebih dinamis. Setelah unsur intrinsik, kemudian ada unsur-unsur ekstrinsik dalam cerpen. Yang pertama ada unsur biografi. Adalah riwayat hidup atau lukisan hidup seseorang atau riwayat hidup sang pengarang. Kemudian yang kedua ada unsur psikologi. Unsur psikologi adalah ilmu yang berkaitan dalam berbagai proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku. Nah, pada karya sastra, aspek psikologi baru dianggap bernilai sebagai unsur ekstrinsik bila terbukti berfungsi menambah kualitas karya sastra. Kemudian ada unsur sosiologi. Unsur sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu mengenai sifat, perilaku, perkembangan masyarakat. Kemudian ada struktur teks. Yang pertama ada abstrak. Pada tahapan ini, pengarang memberikan ringkasan atau inti cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa yang dialami oleh tokohnya. Yang kedua ada orientasi. Pada tahapan ini, pengarang menceritakan latar berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Yang ketiga ada komplikasi. Tahapan ini berisi urutan kejadian, dan setiap kejadian-kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Kemudian yang keempat ada tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini, konflik yang biasanya muncul pada setiap kejadian yang terdapat dalam komplikasi bisa diarahkan atau diatur menuju ke tahapan selanjutnya, sehingga komplikasi tersebut bisa terlihat tahap-tahap penyelesaiannya. Yang kelima yaitu resolusi. Pada tahap ini, resolusi menerangkan tentang sebuah solusi dari konflik yang terjadi. Dan yang terakhir, keenam, yaitu koda. Pada tahapan ini, koda berfungsi untuk menerangkan akhir dari cerita sebuah cerpen. Poin selanjutnya yaitu unsur kebahasaan cerpen. Yang pertama ada majas. Majas atau gaya bahasa adalah cara pengarang atau seseorang yang mempergunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan perasaan dan buah pikiran yang terpendam di dalam jiwanya. Salah satu majas yaitu ada majas personifikasi. Majas personifikasi ini mengumpamakan benda mati sebagai makhluk hidup. Contohnya, hujan itu menari-nari di atas genting. Kemudian ada ungkapan atau idiom. Idiom merupakan ungkapan yang maknanya tidak bisa diartikan secara harfiah. Adapun beberapa contoh dari idiom yaitu ada kecil hati yang bermakna penakut, kemudian besar hati bisa bermakna negatif dan positif. Negatifnya itu sombong dan positifnya bangga. Lalu yang terakhir ada peribahasa. Peribahasa menurut KBBI adalah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya, biasanya mengkiaskan maksud tertentu. Nah, salah satu contohnya yaitu ada menang jadi arang, kalah jadi debu, yang bermakna kalah ataupun menang sama-sama menderita. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah
memahami apa itu definisi dari cerpen serta unsur-unsur pembangunnya. Nah, jika masih ada pertanyaan, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan tersebut di kolom komentar di video ini. Selanjutnya, saya akan memberikan 2 tugas kepada teman-teman, yaitu buatlah rangkuman materi mengenai cerita pendek. Nah, setelah itu, buatlah cerpen dengan menggunakan tema yang bebas. Nah, tugas-tugas tersebut silahkan dikirimkan pada Google Classroom. Tenggat waktunya yaitu sampai pertemuan minggu depan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan teman-teman ajukan, akan saya jawab langsung di kolom komentar tersebut agar teman-teman sekalian bisa membaca. Mungkin pertemuan pada kali ini dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.